Baiklah anak-anak kami sekalian, akan Bapak jelaskan kembali apa itu gelombang. Dari hasil yang sudah mengirim, banyak yang keliru atau kurang memahami yang mana itu satu gelombang secara vertikal dengan horizontal. Pertama kita mulai dari gelombang sinus. Gelombang sinus itu mempunyai setengah siklus positif dan setengah siklus yang negatif. Ya, jadi ini kalau kita buat dalam sudut, berarti dari 0 sampai 180 derajat. Setengah siklus berikutnya dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Atau dari 0 sampai pi, kemudian dari pi sampai 2pi. Kalau kita lihat di tampilan osiloskop, ya kira seperti ini dia. Jadi bagaimana menghitung periodenya? Periode diingat adalah secara horizontal. Gelombang itu secara horizontal. Berarti mulai dari 0, puncak positif, kembali ke 0, negatif, kemudian kembali ke 0. Maka waktunya ini, menempuh ini disebut periode. Sehingga untuk menghitung periode adalah yang kita hitung itu dari horizontalnya, ya, div horizontal. Lalu kita hitung dia berapa div horizontal untuk satu gelombang. Satu gelombang tadi nih, hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk tegangan, ingat ini adalah vertikal, ya, berapa div secara vertikal. Lihat dari seluruh paling bawah sampai ke paling tinggi, ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian mungkin sulit untuk mendapatkan gambar itu secara simetris seperti ini, karena mungkin saja nanti gelombangnya ditempati 3,5 div satu gelombang. Maka lebih gampangnya kita hitung puncak ke puncak, karena kita lihat ini setengah yang berharga positif, setengahnya lagi, berarti setengah tambah setengah ini satu puncak, kemudian ada satu lembah. Maka ini sama juga dengan satu gelombang. Berarti bisa kita buat satu periode itu dari puncak ke puncak, sehingga mudah menghitungnya. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Demikian juga untuk yang kotak, ya, yang mana satu gelombang. Nah, ini ada satu lembah, ada satu puncak. Jadi kalau di sini dihitung ada satu puncaknya, ada pulsanya, kemudian ada yang setengah positif, setengah negatif pulsanya. Maka satu gelombang yang ini ada satu puncak, ada satu lembahnya, atau setengah positif, setengah negatif. Maka ini T-nya ini satu periode. Menghitung satu periodenya berarti hitung berapa div? 1, 2, 3, 4. Menghitung tegangan puncak-puncaknya berarti dari 0 ini 1, 2. Ya. Oke. Kita berikutnya. Nah, kalau yang berbentuk lain yang seperti ini, jadi ada satu puncak, ada satu lembah. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini untuk periodenya. Untuk tegangan puncak-puncaknya 1, 2, 3, 4. Ya, amplitudo vertikal. Periode horizontal. Nah, itu dia kata kuncinya. Amplitudo atau tegangan vertikal,
periode atau T horizontal yang berbentuk segitiga ya, segitiga hampir sama dengan yang sinus ya. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Jadi satu periode ini satu puncak, satu lembah. Kalau kita buat ke osiloskop, ini dia satu puncak, satu lembah. Jadi bisa kita ambil dari sini. Berapa jumlah di horizontalnya untuk menentukan periode? 1, 2, 3, 4 sampai sini. Atau ambil dari sini. Puncak ke puncak sama. 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk amplitudo atau tegangannya berarti yang vertikal. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berbentuk pulsa. Pulsa artinya kotak dia tetapi tidak simetris. Tidak simetris artinya jumlah yang positif dengan negatifnya tidak sama. Dalam hal ini gambar ini jumlah positifnya sepertiga bagian, yang negatifnya 2/3 bagian. Ya. Jadi tetap satu gelombang yang mana? Satu puncak, satu lembah. Lembahnya ada 2/3 bagian yang negatifnya. Yang positifnya hanya sepertiga bagian. Nah, periodenya tetap hitung 1, 2, 3. Inilah untuk menentukan periodenya T. Ya. Sedangkan untuk menentukan amplitudo atau tegangan puncak-puncaknya hitung dari sini 1, 2. Oke, berikutnya bentuk pulsa yang lebih tidak simetris lagi. Ya. Satu positifnya hanya 1/4 bagian, negatifnya ada 3/4 bagian. Ya. Jadi satu periode tetap ini 1/4 bagian yang positifnya, 3/4 bagian yang negatif. Hitung 1, 2, 3, 4. Jadi untuk satu periode berarti ada 4 dip. Untuk amplitudonya, tegangannya itu juga dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dip. Berikutnya yang berbentuk gigi gergaji. Nah, gigi gergaji ya seperti ini ya. Dari titik 0 sampai kemari satu periode atau satu gelombang. Kemari lagi 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Jadi untuk menentukan kalau gambar seperti ini berapa T-nya? Berarti berapa dip? 1 bagian kali time per dip, selesai. Berapa tegangannya atau amplitudonya? 1, 2. Jadi 2 bagian kali volt per dip. Ya. Ini lebih gampang ya. Kemudian ada nanti kita kenal gelombang kompleks, macam-macam dia. Ya. Ini seperti contohnya. Ini kita buat juga tetap satu puncak, satu lembah. Maka mana tertinggi dari gelombang itu, itulah nanti untuk menentukan volt puncak-puncaknya. Sama yang terendahnya. Hitung berapa tegangan puncak-puncak. Ini hampir garis lurusnya. 1, 2, 3, 4. Berapa periodenya? Itu 1, 2, 3, 4. Satu gelombang. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini kompleks seperti ini, ini dibagi-bagi. Ini bisa juga dimunculkan kalau bentuk osiloskopnya yang lebih canggih, ya. Berarti berapa bagian ke puncak positif? Terus ada 9. Berapa bagian ke negatif? 9. Berarti total puncak ke puncak ini 9 tambah 9, 18. Berarti 18 bagian kali volt per dip.
Kalau yang ini berapa bagian satu